Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman, sobat sahabat. Mudah-mudahan para perintis Pioneer, Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mungkin segerombolan orang ataukah mungkin dalam komunitas PAI, hari ini kita akan updating nih ya, informasi terbaru tentang mengenai PAI. Fakta-fakta real yang terjadi, bukan berarti halusinasi tingkat tinggi, teman-teman. Di bagian ini buat teman-teman semua seperti biasa, teman-teman paham dengan pasca mainnet itu dibagi dua, pasca mainnet tertutup dan kemudian publik secara terbuka. Kalau tertutup teman-teman bisa melakukan barter, ya keuntungan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian di pasca terbuka itu publik bisa menggunakan. Dalam artian publik bisa membeli juga teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua mungkin ada beberapa informasi yang sangat penting, ini aji mumpung ya. Jadi ya aji mumpung. Dimana untuk aji mumpung di pasca mainnet secara tertutup. Orang-orang mungkin orang-orang Cina ataukah mungkin orang-orang yang punya modal, buat teman-teman semua mereka sudah mulai nyerok, udah mulai ngepul, udah mulai tumpuk-tumpuk pai mereka. Mereka nyerok di angka 3.000, 4.000 ya teman-teman ya, ataukah mungkin lebih daripada itu. Dan kemudian teman-teman apakah bisa mengikuti hal-hal seperti itu? Oke, yang pertama sebelum kita bahas itu ya teman-teman harus paham dulu di mana hari ini teman-teman sudah terbiasa dengan adanya informasi-informasi yang tumpang tindih, informasi-informasi yang simpang siur. Tetapi buat teman-teman semua ya, kalau saya di posisi ini ya saya menyelaraskan situasi dan kondisinya. Dimana mungkin buat teman-teman yang lain 80% teman-teman itu sudah melakukan transaksi, apalagi yang sudah melakukan KYC, otomatis ya mereka itu melakukan transaksi entah mungkin berapa token yang dia miliki. Tetapi ini adalah momentum yang sangat baik ya. Sekali lagi ini momentum yang sangat baik. Kenapa di pasca mainnet secara tertutup ini kalian bisa kumpulin token sebanyak-banyaknya, bukan cuma menambang saja. Jadi kalian bisa nambang dan kemudian kalian bisa kumpulin token-token dari ya barter ataukah mungkin dalam artian jual beli token ya, PAI. Nah, sampai sini teman-teman paham ya. Jadi aji mumpung ya. Mumpung sebelum pasca terbuka. Mumpung sebelum pasca publik. Kemudian harga PAI ini masih nol yang disebutkan oleh Nicholas Okalis. Jadi ya teman-teman itu bisa nantinya tanpa melanggar aturan ya, karena di sini itu ketika memang ada transaksi di blockchain maka pemiliknya ataukah mungkin Nicolas Sokalis Cheng Diovan itu senang ya, tim inti dari PAI itu senang. Kenapa? Karena memang ini sudah terjadi terjadi transaksi teman-teman ya. Jadi transaksi walaupun memang harganya tumpang tindih, mungkin setiap negara berbeda-beda konsensus, setiap orang itu berbeda-beda harga, tetapi dia itu menciptakan yang namanya value ya, kepercayaan ya, bahwa PAI ini memiliki nilai. Jadi dalam kata-kata ini buat teman-teman semua, teman-teman bisa melakukan yaitu transaksi bebas ya. Bebas teman-teman. Yang penting sepakat di antara kedua belah pihak ya. Dan kemudian teman-teman semua, hari ini merupakan hari yang aji mumpung ya, mumpung belum listing. Teman-teman itu bisa ya, kalau kalian punya dana, kalian pun bisa untuk membeli PAI. Tetapi disclaim endure, di mana video ini merupakan video edukasi, di mana video ini merupakan video informasi yang sehingga teman-teman bisa ditarik benang merahnya. Nah, teman-teman ya. Nah, di bagian ini buat teman-teman ketika memang nanti harganya tidak sesuai dengan harapan kami, harapan kita bareng-bareng, harapan kita bersama, ya otomatis teman-teman mau tidak mau teman-teman mengalami kerugian. Ya, jadi segala tindakan aktivitas kita ini tidak bertanggung jawab ya. Dalam artian gini teman-teman ya. Hari ini teman-teman ya mungkin ada yang habis gajian menyisihkan sedikit buat uh, hold dari PAI, kalian beli PAI sebanyak-banyaknya di hari ini, memang itu yang dilakukan oleh orang-orang China teman-teman ya. Jadi mereka itu nyerok ya, nyerok ataukah mengumpulkan ya, mereka ambil semuanya. Nah teman-teman juga bisa melakukan hal-hal yang seperti itu sebenarnya ya. Jadi option itu ada di pilihan kalian ya, ataukah mungkin ada di tangan kalian. Kalian mau nambang atau kalian pengen beli ya, ataukah kalian pengen barter.
Nah, option-option ini itu dikembalikan lagi kepada teman-teman ya, kebebasan dalam melakukan transaksi di pasca mainnet secara tertutup, yaitu di ekosistemnya Pi itu sendiri ya. Teman-teman kalau misalkan pengen melakukan pembelian, silahkan teman-teman lakukan pembelian ya, mungkin dengan orang kerabat yang terdekat yang sudah melakukan KYC, ataukah mungkin dengan komunitas teman-teman yang lain di grup. Tetapi juga hati-hati teman-teman ya, jangan sampai teman-teman nanti tertipu juga ya. Mungkin seperti hal-halnya yang telah saya upload sebelumnya teman-teman ya, hari ini saya masih menyelesaikan semuanya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, pada intinya ya, kalian pengen beli ya, apa pengen jual token hasil nambang kalian, ataukah kalian pengen cari tambahan dengan cara membeli hari ini teman-teman ya. Kalau kalian butuh Pi sebanyak-banyaknya, silahkan hubungi saya, dimana mungkin ini ready sebanyak ribuan token, ataukah mungkin di angka 10.000 token, dimana untuk estimasi nilai dalam artian tolong digarisbawahi stabilo, tanda tanya, tanda seru juga, dimana saya menjual token di angka Rp14.000 untuk per Pi-nya. Bayangin teman-teman, kalau misalkan harganya sesuai dengan konsensus yang ada di negara Indonesia di 314 USDT, ataukah mungkin di negara China di angka 300.000 USDT per Pi token, itu artinya kalian cuan banyak ya, cuannya banyak teman-teman. Oleh sebab itu buat teman-teman, pilihan itu ada di tangan kalian. Kalian siap terima resiko, kalian siap untuk menerima kerugian ya, kalau misalkan di bawah estimasi rata-rata ya. Ataukah mungkin teman-teman semua ingin melakukan pembelian, kalian kebingungan, di mana teman-teman boleh japri saya ya. Saya menjual token Pi ataukah mungkin barter ya, saya siap. Ada ribuan Pi teman-teman, teman-teman boleh nanti langsung japri saya ya. Kalau misalkan pengen beli Pi, monggo silakan ya, dimana untuk estimasi nilai satu per Pi-nya itu di angka Rp14.000, ataukah mungkin 1 USDT maksudnya 1 USDT, ataukah mungkin kalau misalkan kita sesuaikan dengan harga dolar per hari ini, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2022 ini teman-teman ya, harga dolar di angka Rp15.000 ya. Jadi itu artinya satu Pi saya sell, saya jual di angka Rp15.000 untuk per Pi tokennya, tergantung dari kurs dari dolarnya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian, option ini ada di tangan kalian ya. Jadi kalian misalkan Bang pengen beli satu Pi bisa nggak? It's okay, nggak apa-apa, silahkan. Kalian pengen beli satu Pi, monggo silahkan. Ataukah mungkin kalian pengen beli 100, 200 ribu, 2000, 50 ribu, 50 ribu nggak ada teman-teman ya. Jadi kalian ribuan saya jual ya, kemudian punyanya cuma sedikit ya, minimal di angka 15 ini ya, di angka 10 token, ataukah mungkin di angka 1 token, kalian bisa beli nggak? Tentunya saya layanin teman-teman ya. Ini merupakan jurus aji mumpung, dimana mungkin mumpung belum listing ya. Jadi teman-teman sampai sini paham ya. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, segala sesuatu yang ditimbulkan nanti ketika memang pasca mainnet secara terbuka nanti listing, dan kemudian sudah di voting pemungutan suara konsensus, kita akan mengacu ke arah mana, itu teman-teman siap menerima untung, kemudian siap menerima rugi. Keuntungannya di mana Bang? Oke, kayak gini. Misalkan teman-teman itu melakukan pembelian token di hari ini, satu token itu teman-teman beli di angka Rp15.000 ataukah mungkin 1 USDT, ternyata ketika listing nanti itu di angka 314 USDT, itu artinya kalian memiliki keuntungan yang sangat luar biasa gede teman-teman ya. Berarti di angka 80 persenan kalian untung, ataukah mungkin di angka 90 persenan kalian untung ya. Dan kemudian kalau misalkan kalian mengalami kerugiannya dari mana Bang? Oke, jadi kerugiannya itu teman-teman bisa diperhatikan ya. Misalkan taruh teman-teman hari ini nampung di angka 14.000 misalkan ya, satu token ataukah mungkin 1 USDT, tiba-tiba ketika listing nanti di market exchange di market nanti itu nilai estimasi dalam satu Pi itu di angka 0, sekian USDT. Jadi kan itu teman-teman mengalami kerugian ya.
Oleh sebab itu teman-teman itu harus paham dengan keuntungan dan kerugian. Jangan gunakan uang dapur, jangan menggunakan uang listrik, ataukah mungkin kebutuhan dapurnya jangan kalian gunakan untuk melakukan hal-hal ini, tetapi uang-uang yang dingin lah ya. Kalian kalau misalkan pengen melakukan penabungan ataukah pengen dapatin token yang lebih tinggi, maka teman-teman silahkan ya hubungi saya. Kalian kalau misalkan pengen beli, dimana untuk estimasi nilai satu Pi tokennya di angka 1 USDT ya. Oke, mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga dinyalakan subscribe-nya, lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan informasi seputar proyek-proyek updating ya yang telah kita garap sebelumnya termasuk Pi Network. Cukup sekian buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.